Oke, jadi ini semua tuh bermula ketika di bulan Januari tiba-tiba guru aku tuh ngirim buku panduan lomba dan aku disuruh mengikuti lomba tersebut. Nah, tapi setelah aku baca panduan di lomba tersebut tuh nggak ada informasi-informasi mengenai kayak kapan dilaksanakan dan sebagainya tuh benar-benar nggak ada. Nah, terus lombanya itu memang ditujukan buat anak SMK tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku lumayan bingung gitu. Nah, di situ aku tanya guru BK, aku tanya semuanya nggak ada apapun informasi gitu kan. Nah, sampai dia tuh hilang informasi selama beberapa bulan. Selama beberapa minggu deh. Sorry ya, salah. Ya udah di situ aku kayak udahlah bodo amat gitu, dan tiba-tiba DM guys, aku dikasih informasi kalau tiba-tiba aku lolos provinsi. Jadi kayak nggak ada seleksi gitu, tiba langsung lolos provinsi. Nah di situ aku langsung keesokan harinya aku langsung bimbingan sama guru aku, langsung urus pendaftaran, urus A I U E O, pokoknya semuanya diurus semuanya kayak bimbingan. Nah kebetulan itu mau lebaran guys, jadi kayak kita nggak bisa bimbingan secara offline gitu, jadi semuanya online, kayak beli bahan-bahan dan sebagainya. Dan lombanya itu kita disuruh buat margarin gitu guys intinya. Dan bayangin aja dong guys, kayak orang lain mau lebaran ya pikirannya beli baju lebaran dan sebagainya, dan aku malah sibuk buat mikirin ini buat belajar materi lah, AIO semua pusing banget coy. Tuh sampai aku tuh kelihatan stres banget pas mau lebaran tuh video asli aku stres. Nah kalian gagal gue ya, itu ada alpukat. Nah itu tuh aku beli alpukat berapa coba? Alpukat 1 kilo 40.000, goblok banget. Aku ditipu sama penjualnya, aku emosi banget ya. Aku beli alpukat 1 kilo 40.000, aduh. Nah disitu aku lanjut bikin minyak alpukat. Nah karena kebetulan margarinnya tuh aku mau buat dari minyak alpukat gitu, jadi tuh kayak margarin inovasi gitu loh guys. Jadi kayak margarinnya boleh lah pakai bahan-bahan apapun gitu. Dan kita tuh di lomba itu harus ekstraksi minyak, kayak makanya di sini aku belajar bikin minyak alpukat dan ternyata gagal. Kenapa kok bisa gagal? Kayak kita tuh nggak bisa munculin minyaknya gitu loh guys, malah jadinya kayak apa sih tuh ya, nggak tau lah. Nah yaudahlah gak usah dipikirin. Nah ini aku lanjut belajar materi karena lombanya tuh kayak gitu. Nah ini sampai sore aku belajar materi, nimbang semuanya, dan sampai rumah pun guys tuh aku masih belajar. Dan itu banyak paket banget banyak paket, itu paket buat lomba ini, kayak paket bahan-bahan kimia, padahal mau lebaran ya, bukan paket baju malah paket-paket kimia. Aduh pusing banget deh pokoknya. Nah ini aku berpusing. Nah ini juga ada technical meeting soneam, paginya tuh technical meeting soneam, dan siangnya aku lanjut bimbingan sampai sore tuh. Ini bener-bener sore habis technical meeting, rasanya pusing banget, dan aku harus tetap buat ini guys, buat nyelesain kayak belajar materi, karena aku belajar 10 bab sekaligus, 10 subbab lah. Materi kimia, kayak kimia organik, kimia bahan alam, kimia lah, semuanya pokoknya aku pelajarin. Kayak ini nggak tahu lah. Oh ini aku selesai bimbingan sama guru aku, dan aku masih harus guys, ini gue habis praktikum, kayak harus belajar lagi. Praktikum bikin margarin, aku udah pengen banget coy ya. Sumpah ya, ini bener-bener lomba yang paling gong. Bener-bener tuh kayak gue lomba aku di Taiwan sama lomba ini tuh lebih pusingan ini coy. Ini tuh bener-bener definisi yang kayak rasanya tuh gue dibantai coy. Sumpah, masa ya satu orang itu disuruh buat margarin kan, gak ada tim individu. Nah gak cuma bikin margarin, tapi kita juga disuruh uji. Dan ujinya tuh dan ujinya tuh semuanya diujiin. Uji kadar air, uji melting point, uji FFA, uji iodine value, uji organoleptik, semuanya coy. Dan lu tahu gongnya, itu lomba tuh ya kan selama 3 hari. Hari pertama itu kita suruh buat praktek buat margarin. Hari pertama kita disuruh ekstraksi. Hari kedua kita disuruh uji. Hari ketiga presentasi, bayangin ya. Dan hari ketiga itu presentasi sama ngerjain soal gitu. Dan bayangin gue tuh suruh mempelajari 10 bab kimia sekaligus, kayak kimia organik, kimia bahan alam, kinetika reaksi, terus konsep mol, terus kimia bahan alam berkaitan dengan minyak, semuanya disuruh mempelajari coy. Gue aja udah mempelajari materi 10 bab itu aja rasanya udah planger ya. Belum lagi disuruh bikin margarinnya, belum lagi disuruh ngelakuin uji dan ujian tuh bukan ujian salah-salahan, kayak kita tuh bener-bener pakai alat-alat yang beneran gitu loh. Ya kayak kita ujian lain tuh pakai alat yang beneran, oke. Cuman yang ini tuh bener-bener beneran gitu loh. Kayak pusing banget gue sumpah, selalu pusing. Dan gue memutuskan buat hari ini tuh ya, itu dulu, aku masih mau di sini buat itu. Halo guys, hari ini tanggal 2 dan aku hari ini masih lembur gara-gara aku hari ini mau nyelesain deadline aku. Karena kalau di rumah tuh rasanya males banget guys, makanya aku suka banget ngerjain apapun di sekolah, gara-gara kalau di rumah tuh bener-bener males banget. Kok gitu banget sih sumpah. Nah jadi kita lagi mengerjakan soal analisis volumetri sama gravanometri. Jadi kita cuma mempelajari titrasi aja sih ternyata. Ya udah kita domin aja deh materi itu ya kan. Ini udah sekitar jam 4:30 dan aku baru kurang 3 materi lagi, 3 bab lagi kita babat sekalian. Kita babat sekaligus ya guys. Guys, hari ini aku masih di sekolah dan ini first time aku lembur sendirian. Bukan lembur sih, ya udah kita di video sendirian. Biasanya kan aku ada temennya ya guys, kayak ya sekitar minimal 1 orang gitu kan. Hari ini aku sendirian karena kebetulan ya ini lagi sendirian gitu individu. Dan aku dari tadi udah belajar dan udah planner dan waktunya kita pulang gitu. Tau gak guys, sebenarnya aku tadi tuh rencana mau pulang sekitar minimal jam 8, tapi karena
aku udah keburu lapar, jadi kita pulang jam 5:30. Sebenarnya aku bisa beli makanan di sini sih guys, tapi uang aku nanti habis. Aku tuh nggak mau uang aku kelong, jadi aku pilih pulang aja ya, kita makan di rumah aja. Tapi sebenarnya tadi aku tuh ada rencana buat beli sate. Udah mau aja beli. Aku rencana tadi udah mau beli sate guys, sate apa ya, lontong sate gitu kan di depan Semangga. Tapi karena aku nggak mau uang aku kelong, jadi ya udah aku pilih pulang gitu. Dan ini aku udah beli guys, ini sendirian dan aku apa aja yang mau aku bawa pulang. Tuh ya. Nanti di rumah aku target aku pokoknya materi nanti malam pokoknya harus selesai. Ya aku nggak mau tahu, pokoknya harus selesai. Dari kemarin bilang kayak gitu nggak selesai. Jadi aku hari mau pulang, terus mau pulang ke rumah jam 6 ya. Ikutin terus vlog aku. Oke, nggak perlu aku voice over ya. Nah ini tiba-tiba udah sore. Permisi. Tiba-tiba itu kan harus dengerin lagi. Titipan Artika. Iya, kasih salad buah. Cing, mau Cing? Mau? Kamu jangan melek lo ya, aku yang dikasih lo. Kamu jangan melek lo ya, aku yang dikasih. Guys, kalian tahu nggak? Aku tiba-tiba dianterin salad buah di Semangga. Guys, kalian tahu nggak, hari ini kan aku lembur di Semangga sampai sore. Nah, tapi tadi kemarin itu si Zahra itu bilang kalau seumpama dia tuh mau ngirim sesuatu ke rumah aku. Tapi aku nggak mau gitu kan. Terus ternyata dia ngirimin aku sesuatu di Semangga doang kan. Hari ini aku memang di sekolah sampai sore. Tadi tuh si bapak-bapak Gojeknya tuh udah datang dari jam 2. Dia udah bilang aku dari jam 2 udah sampai, tapi tadi dititipin di pos satpam dan baru aku ambil sekitar jam 5:30. Dan dia ngasih aku salad buah. Wah, makasih. Tuh guys, aku dikasih salad buah. Makasih banget. Ini bener-bener mengisi ulang energi aku yang udah capek. Dan oh my god, tidak, aku dapet surat apa ini? Terharu banget deh aku bacanya. Ampun, terima kasih. Nah ini keesokan harinya tuh kalian bisa lihat ya, aku tuh masih percobaan nih, pengen gue buang semuanya, rasanya pengen gue uncalin semuanya. Nah ini aku jadinya bikin minyak dari minyak kelapa. Nah ini jadi tapi dikit banget sumpah, ya ampun. Aku marut kelapa kayak sampai tangan aku begel, cuma dapat minyak seuprit. Gile. Nah ini tuh aku ditemenin sama kucing ini, karena aku lombanya tuh kan sendirian ya guys. Jadi kayak ya udah aku ditemenin sama kucing imut, miau tuh. Aku ditemenin sama kucing itu sambil ini hari Minggu, hari apa ya? Lupa deh. Ini hari Sabtu deh kayak salah. Nah ini hari Sabtu, kalian bisa lihat ya, aku ditemenin kucing tuh. Kita lagi masukin gram-gramnya. Nah ini kalian bisa lihat ya, aku stres banget. Ini tuh disuruh buat margarin sendirian, kayak kita tuh mulai dari ekstraksi minyak lah, buat margarinnya tuh bener-bener sendirian coy. Semua ini bener-bener musing banget, kayak rasanya tuh kayak aku bubuh, terus kayak apa ya, kayak aku harus ini kayak pusing banget. Nah ini tiba-tiba margarinnya udah jadi, alhamdulillah ini udah jadi ya teman-teman. Tapi margarin aku tuh kayak agak kasar gitu teman-teman, kayak dia tuh kayak berpasir, padahal tuh kayak aku tuh udah secepat mungkin loh nge-mixernya tuh kan. Dia tuh harus di treatment seratu mungkin ya si margarin ini, kayak salah kecil aja udah berpasir, salah kecil lagi udah nggak bisa nyatu, salah kecil lagi gagal. Sumpah ya, bikin pusing puyeng deh. Ini nyebelin banget sumpah, gile. Nah ini kayak ya udahlah, ini aku nyerah aja. Enggak, gue harusnya bukan yang tipikal seperti itu ya teman-teman. Ini kita harus tetap aja lanjutin tuh. Nah ini kalian bisa es batu semuanya, kayak gue tuh kan tuh kan bisa lihat kan, margarin kan harusnya halus, dia tuh berpasir. Kayak gimana sih, pusing banget deh pas waktu itu. Nah ini aku masih lanjut belajar sambil temenin susu almond. Nah susu almond tuh ternyata enak banget ya teman-teman. Baru nyobain tuh. Nih kita persiapan prepare buat lombanya. Ini aku beli bahan-bahan, dan tiba-tiba tuh aku disuruh nyari bahan-bahan kimia, dan kayak aku tuh bingung banget coy nyarinya tuh, kayak bener-bener abrek ini tuh kita suruh bawa sebanyak-banyak ini. Nah aku suruh nyari ke laboratorium sekolah aku, kayak suruh beri, dan kalian dengerin ya. Satu hari ke Surabaya, dan hari itu benar-benar bikin aku pusing, dan aku tuh pengen nangis. Aku tuh bener-bener capek banget sumpah. Supaya di Sabtu tuh bener-bener capek banget. Terus aku kan itunya kan sendirian, terus tuh nyiapin bahan semuanya, bikin sendiri semuanya. Terus aku tuh kayak materi itu belum dong banget. Aku belum nyiapin PPT, aku belum nyiapin ini itu. Terus aku belum beli. Dan terus habis ini aku harus ke apotek, harus nyari kompor, harus isi ulang kompor. Terus habis itu harus nyari vitamin, nyari ekstra kelor, nyari wadah margarin. Itu bener-bener banyak banget. Dan aku harus laundry juga. Terus ini tuh udah maghrib, dan aku mau jalan masih nunggu maghrib. Itu bener-bener capek banget sumpah. Kalau seumpama boleh mengulang waktu, aku bener-bener gak mau ikut kayak gini, soalnya itu bener-bener pusing banget guys. Aku rasanya tuh kayak gimana ya, pusingnya tuh ngepusing banget gitu. Dan masalahnya aku sendirian, jadi tuh rasanya tuh aku harus menjaga mental aku biar tetap sehat, dan aku harus melawan semua ini. Dan aku tuh takut banget. Aku tuh kan belum nyoba uji ya guys, aku tuh takut banget kalau seumpama kan di paduan dia nanti pas waktu diuji keluar warna kuning. Nah nanti tuh kalau aku udah keluar warna kuning gimana? Aku bener capek. So aku bener capek banget. Kayak aku tuh nggak tahu ya sebenarnya tuh rencana Allah tuh apa sih? Kok sampai segininya gitu loh, kayak Allah tuh sebenarnya rencana kedepannya tuh aku tuh mau jadi apa sih, kalau kok aku tuh melewati sesuatu ini.
cuma dari kalau kalian tahu ya, dari jam 1 siang tadi tuh aku bener-bener tangan aku udah gemeter, kaki aku tuh udah bener-bener gemeter, terus kan tahu ya detak jantung aku tuh bener-bener gemeter gara-gara aku tuh udah gupuh gitu loh. Kan tau gak sih yang kayak rasanya tuh bener-bener udah gupuh, kayak bener-bener sakit banget sumpah, capek. Terus kayak aku tuh kalau capek kayak gini tuh aku gak tahu harus cerita ke siapa, aku bingung. Paling cerita ke ibu aku tuh dia cuma bilang udah jalanin. Aku tuh kalau kayak gini tuh bingung mau jalaninnya tuh dari mana dulu. Cuma bener-bener capek dan ya aku mau jalan tapi masih maghrib, jadi kita nunggu dulu ya guys. Ini bukan aku alay ya, tapi kalian gak merasakan apa yang aku rasakan, betapa stresnya aku. Bayangin ya, masa aku tuh harus memahami gimana cara praktek margarinnya, terus aku harus memahami cara ujinya, terus aku harus memahami materinya, kayak bener-bener pusing. Aku bener-bener pusing banget guys, kalian bisa lihat ya ini. Aku bener-bener sepusing itu kalau kalian tahu. Semangat Artika, semangat. Nah kalian bisa lihat ya tadi kesetresan aku sempat nangis coy, gila. Nah ini keesokan harinya aku langsung persiapan prepare buat lomba. Lagi-lagi aku sendirian, padahal tuh aku ada guru pembimbing guys, tapi guru pembimbing aku ya enggak tau lah, pokoknya aku lebih suka aja sendirian biar cepet selesai. Nah di sini tuh kayak aura lab kimia tuh kayak bener-bener suram banget coy, kayak medeni banget, dan itu hari Minggu kan dan sepi banget tuh. Nah ini alhamdulillah udah selesai tuh, ini aku prepare, dan ini keesokan harinya tuh udah semua koper. Nah ini aku masukin barang. Nah habis itu di mobil aku harus urus berkas nanti buat registrasi. Ih foto aku imut banget sumpah, ih lucu. Nah ini aku di mobil tuh masih harus belajar ya guys, kalian bisa lihat ya wajah aku plenger banget karena aku harus tetap belajar materi yang 10 bab tadi yang belum aku pelajari. Nah ini kita masuk tol, yeay, kita mau ke Surabaya guys selama 1 minggu. Bayangin aku dibantai selama 1 minggu, gila ya. Pengen gue skip aja cong. Nah itu kita masuk tol. Nah ini kita perjalanan. Ini sampai mandiin deh kayaknya. Nah ini dia guys, perjalanan ini aku sambil belajar ya. Ini aku nggak bisa nikmatin. Nah tiba-tiba udah sampai di tempatnya tuh. Dan itu tuh kayak ada ekskavator, kayak lomba-lombanya tuh emang anak SMK banget gitu loh guys. Kayak bayangin deh, kecil-kecil banget deh, iya kan, kecil-kecil banget. Nah ini, dan aku dapat nomor undian 10. Ya ampun, ini belum aku edit, sorry ya. Nah ini dapat nomor undian 10, bismillah. Nah ini kita langsung aja di briefing buat lomba-lombanya sambil dikasih souvenir. Nah ini sambil ketemu sama teman-teman dari seluruh Jawa Timur, kota-kota berbagai, dan aku bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat-hebat banget ini. Wow, kece banget titik, ya kan. Nah habis itu kita langsung suruh turunin barang-barang buat cek-cek kelistrikan ya, takutnya nanti ada yang konslet apa yang gimana gitu. Nah ini barang-barang aku ya guys. Tuh ini ada gelas beker banyak banget. Nah ini kalau mecahin satu, aduh lah. Nah ini aku foto-foto alat-alat, karena jujur beberapa tuh masih aku asing banget gitu di mata aku gitu ya. Nah ini semua barang-barang udah siap buat bertempur keesokan harinya tuh kan, bisa lihat ya udah siap jos gandos, tinggal bertempur, yeay. Nah habis itu kita langsung aja pulang ke penginapan. Habis beres-beres, ada Winsa, ya ampun, gue dijawab banget deh sama Winsa. Nah ini kita udah sampai penginapan. Habis itu ini apa ya? Oh ini aku ngomong apa sih? Nggak tau lah. Oh ya, ini aku lagi belajar, soalnya besok tuh kita tuh harus ekstraksi minyak kelapa sama juga bikin margarinnya teman-teman. Nah ini kita belajar lagi. Di mana belajar? Pusing banget gila. Nah ini habis belajar aku nyetrika jas lab dulu gitu, karena ya penilaian gitu, bunda-bunda katanya harus rapi gitu, jadi kayak harus disetrika terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini aku nyetrika jeder. Nah tuh kan bisa lihat ya tuh, aduh berantakan banget ya. Karena apa? Karena kalau kita pusing stres tuh rasanya semua berantakan ya, kamar nggak semuanya. Nah ini penginapan aku. Dan habis itu dia jam 10 malam gak salah, ini aku makan. Ya gimana ya, energi dari tadi bener-bener rasanya bikin mual-mual, gak doyan makan nih. Tuh kita makan yam. Nah ini kita mau tidur. Habis itu kayak tuh kalian bisa lihat barang-barang aku semuanya udah beres, kita tinggal tidur. Oh my gosh. Nah ini tuh ada parutan. Besok pagi aku harus bangun jam 3 pagi buat marut kelapa 2 butir. Gila sumpah. Nah ini keesokan harinya jam 3 pagi aku udah ready buat marut kelapa. Ini bener-bener kayak tangan aku bener-bener gila ya, sakit banget coy. Kayak rasanya aku nggak pernah marut kayak gini, tiba-tiba suruh marut. Bayangin ya, kayak males banget sebenarnya, tapi kayak oke, kita harus marut tuh kalian bisa lihat ya. Ini tuh kayak bener-bener jam 3 pagi itu kayak rasanya kedengeran deh kayaknya di kamar sebelah, tapi it's okay. Tuh kan dia aku marut tuh sumpah ya. Kalian bisa lihat ya, tuh aku cuci tangan aku dulu, dan kalian bisa lihat tangan aku tuh kayak tuh guys, kayak dia tuh kayak sampai kegores-gores kayak gitu loh guys. Tapi itu nggak berdarah ya, karena gue udah pro deh kayaknya. Oke. Biasa sih udah pro. Tuh sampai berdarah. Aduh ya ampun, kasian banget deh tangan aku, ya ampun ya. Tuh kami bisa lihat kan, kayak
kulit aku tuh ngelupas gitu loh, kayak oh my gosh, nggak tangan, nggak kaki, nggak kepala, semua yang disuruh pusing. Nah ini habis mandi persiapan, ini aku minum susu dulu buat sarapan teman-teman. Nah tuh, ini aku udah siap banget loh ya OTW ke UGM. Oh my gosh, ya ampun. Tuh, nah ini kita naik Grab dulu, naik Grab. Oke, lanjut ke lokasi. Nah habis itu tuh kita makan di kantinnya dulu, kantin SMK-nya gitu loh guys, pokoknya tuh. Nah ini kita makan nyam. Aku nanti mau cerita ya sama teman aku. Sebenarnya aku udah pernah kenal sama teman aku yang ini loh guys. Dia tuh namanya Hana. Aku udah pernah kenal dulu pas waktu MTS dulu. Pas waktu aku kelas 8 dan kayak ternyata kita kita perwakilan dari Ponorogo buat ikut lomba ini. Nah, habis itu kita langsung aja di briefing bikin pusing, sumpil, gila. Tuh kita briefing, kalian bisa lihat ya guys, itu kayak orang pinternya kerasa banget, sumpah ya ampun, bikin aku pusing banget, sumpah, oh my gosh. Nah, kita briefing kayak nanti apa aja yang boleh, dan kalian tahu ya, ini kita lanjut buat ini ekstraksi minyak. Dan kalian tahu ini tuh ada hal gong banget, karena aku kan nggak punya hot plate ya kan guys, karena aku bawa kompor ya kan buat ekstraksi minyak gitu kan. Nah habis itu tuh aku tuh harus bolak-balik ke ruangan ini sama ruangan sebelah, karena kan kalau kita tuh nggak boleh nyalain kompor di ruangan ini gitu loh guys, takutnya kan ada bahan kimianya kan. Nah aku bolak-balik gitu loh guys. Nah ternyata pas waktu aku tuh ekstraksi minyak tuh aku nyalain kompornya, itu kegedean apinya gitu, nggak aku atur, aku tinggal aja begitu kan. Dan kalian tahu guys, nggak sih guys, pas waktu aku balik ke ruangan itu kan, tau gak, sumpah ya, itu tuh minyak aku tuh tumpah semua gara-gara apa? Hasil ekstraksi minyak kelapa aku tuh tumpah semua gara-gara apa? Gara-gara tuh dia tuh kayak meluap gitu loh guys airnya, dan itu tumpah sampai kemana-mana, sampai bener-bener beleber, sampai ke meja-meja, sampai ke lantai. Di situ aku bener-bener gemeter, kayak rasanya tuh aku udah nggak bisa nangis, aku tuh cuman kayak bisa ketawa aja dalam hati. Kenapa? Karena kayak tolol banget gitu loh, sumpah bener-bener tolol banget. Dan di situ tuh ada orang lain ya guys, ya orang lomba di sini juga gitu, lomba ini juga sama kayak aku. Nah dia tuh kayak bener-bener adep-adepan sama kompornya sama aku, dan apa? Dia tuh nggak matiin kompor. Aku udah tahu ya dia tuh meluap kayak itu, dia tuh nggak matiin. Cuman apa coba? Aku datang ke ruangan itu karena aku shock ya. Dia tuh cuman ngeliatin aku doang, gila sumpah. Di situ aku tuh bener-bener kayak murka banget sama orang itu. Maksudnya gini loh guys, ya kita tahu ya di sini tuh kita tuh berkompetisi bareng-bareng semuanya gitu. Tapi kan kayak ya bayangin deh guys, kalau aku di posisi mas-mas itu ya, yang ngeliat kayak punya kompetitor aku kayak gitu, ya aku bantuin gitu loh. Ya takutnya nanti kenapa-napa kan. Dan dia enggak, dia cuma ngeliatin doang. Sumpah ya, itu laki-laki cuma nyebelin banget, sama gila, pengen gue tampol rasanya, sumpah. Sebel banget sampai sekarang. Nah ini pokoknya kita tuh kan guys, aura-aura pintarnya tuh bener-bener kerasa banget. Bayangin deh, aku deh ada di lingkungan kayak gini tuh, barang-barangnya tuh juga kece-kece abis gitu ya. Ampun, ini bisa nambah ilmu aku banget sih. Tuh guys, tuh semuanya tuh pada fokus sama diri mereka masing-masing, ya ampun, oh my gosh tuh. Dan di sini tuh kalau malu bertanya sesat di jalan ya guys, untungnya aku tuh nggak malu. Jadi kalau aku nggak tahu ya udah, aku bodo amat, gue tanya aja tuh kompetitor aku. Nah ini udah selesai hari ini guys, kita pulang. Oke tuh udah player banget, gila ya ampun Tika, kamu bisa se-player ini, oh my gosh. Nah ini kita kayak pulang menuju penginapan. Nah terus tuh kita jalan-jalan tuh. Nah habis itu sebelum pulang kita beli dulu dong telur gulung bosku. Tuh enak banget ya sih telur gulung sore-sore kayak gini. Nah habis itu tuh telur gulungnya enak banget tuh, kayak terlihat enak dan nggak nyangka. Oke tuh. Nah habis itu kita jalan, ini Surabaya macet banget gila. Nah kenapa kita jalan ini? Karena kita mau nemenin si Hana tadi, teman aku, dia mau beli baju, katanya dia nggak punya baju tidur gitu. Tadi ada di Alfamart sih, tapi katanya kegedean, jadi kita jalan kaki beberapa kilo buat nemenin dia nyari baju gitu. Nah habis itu kayak kita tinggalin aja sih Hana, kita cari makan aja deh. Kayaknya dia nggak menemukan titik terang untuk mencari baju, jadi kayak kita tinggal aja tuh makan digeprekin. Nah ini kita makan, ini pertama kali loh guys aku tuh makan geprek. Nah habis itu kita pulang mandi dan lanjut lagi buat belajar bosku. BTW desainnya bagus gak guys? Itu aku dari AI sih, karena udah mepet, aku gak sempet ya. Tuh kita belajar semua, ini pusing banget. Dan hari besoknya tuh kita tuh harus uji gitu loh guys, kayak uji iodine value, semuanya. Nah ini pagi harinya aku udah ready buat bertempur di hari kedua ya bos. Tuh ini masih oke nih wajahnya nih, before-nya masih oke, masih tuh. Nah ini tiba-tiba kita udah sampai ke tempat lokasi lombanya di SMK 5 Surabaya. Nah, habis itu hari kedua ini kita lomba seperti biasa ya teman-teman tuh. Semuanya sibuk sama mejanya masing-masing. Ini tuh kayak apa guys? Kayak Master Chef. Kalau kalian pernah lihat Master Chef ya, ini persis banget. Tapi bedanya ini tuh kita nggak masak-masak ya guys. Kita itu buat margarin, sumpah gile.
Aduh, pusing banget sumpah. Nah habis itu kan bisa lihat ya foto-foto aku kayak ilmuwan keren gitu gak sih, ya kan, ya please bilang iya. Tuh guys, kan bisa, oh ya ampun ini mah kayak ilmuwan, kayak laboran coy, gila. Ya udah cocok banget sih sebenarnya, kayak bisa gak sih. Nah tuh afternya guys, kan bisa lihat ya, udah pelanger ini jam 12 siang ya. Ini udah pelanger banget, aku rasanya udah gak doyan makan coy, kayak gila tuh. Nah habis itu kayak sore agak lanjutnya, habis sholat duhur kita lanjut buat PPT buat besok presentasi. Yes, akhirnya aku bisa melewati 2 hari ya, ini udah 2 hari. Nah tuh guys, aku pulangnya udah plenger, ya ampun. Kan tadi bisa lihat kan before-nya seperti apa dan afternya, Ini ya jam ampun. setengah. Nah kalian dengerin ya, Jam 5:30 dan hari ini aku udah selesai buat, tapi ya asal kalian tahu nih. Jadi itu ada 2 sisi yang sebenarnya aku rasain sekarang. Yang pertama itu apa ya, sisi yang nggak enak dan juga sisi yang sebenarnya aku seneng. Yang sebenarnya yang aku seneng tuh karena aku udah berhasil melewati ini dan kayak ya udah gitu. Tetapi yang sisi yang nggak aku seneng itu kayak bener-bener ini tuh susah banget kan, dan kayak ya udah gitu bikin aku puyeng, dan menurut aku hasilnya bener-bener nggak ada yang maksimal. Jadi kayak apa ya, rasanya tuh lomba ini tuh aku niatin tuh cuman kayak ya udahlah wes ikut aja gitu, bukan yang kayak aku tuh bener-bener niat gitu loh guys. Jadi ya udah hasilnya ya kayak gini, keprek-keprek gitu. Sebenarnya aku sedih, apalagi menurut aku lomba yang bener-bener mahal banget dan aku nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Sebenarnya ada yang lomba yang lebih mahal yang udah aku ikuti, tapi kan aku bayar sendiri ya guys. Maksudnya kalau selama aku nggak menang kan ya konsekuensi aku sendiri gitu. Aku ya udah gitu loh, itu pakai uang aku gitu kan, sedangkan itu pakai uang sekolah gitu, yang dimana menurut aku lumayan mahal ya biayanya. Di hotel seminggu, terus dia pendaftarannya tuh berjuta-juta guys, belum lagi beli alat dan bahan, beli aku asumsikan ya, nggak, aku hitung dulu, 500 ditambah 500 1 juta, 2.900.000, terus sekitar 5 juta guys. Bayangin aku menghambur-hamburkan uang 5 juta cuma buat nyariin sertifikat buat aku, tapi aku tidak memberikan hasil yang terbaik. Sebenarnya ada 2 sisi ya, antara itu salah aku dan juga salah ya, aku nggak menyalahkan yang lain, tetapi aku pikir aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Bayangin yang lain itu dibimbing dan aku benar-benar mandiri, apapun aku pelajari sendiri gitu, dari uji soal, uji praktek, cara buat dan lain sebagainya. Jadi aku benar-benar menghargai diri aku sendiri. Tetapi di sisi lain ya aku ceria aja gitu guys, kok nggak adil gitu. Sebenarnya kalau mama aku dibimbing juga pasti hasilnya pasti bagus banget gitu kan, tapi masalahnya aku nggak dibimbing teman-teman, nggak pusing gimana coba. Jadi hari ini mau bikin video. oke udah selesai ya nge-yapingnya. Habis itu aku dikasih kaos, coba deh tulisannya apa, hebatnya SMK Jatim. Hah, kan ini aku SMA ya guys, katanya lombanya buat SMA, kenapa kok kaosnya SMK, ya ampun. Ya udah kita pakai aja deh. Nah habis itu ini aku packing buat check out. Nah itu kita nunggu grabnya karena kita udah selesai ya guys. Nah udah selesai dan mau pulang ke Ponorogo akhirnya. Nah ini pagi harinya aku udah sampai di tempat lombanya seperti biasa tuh nih kayak gini kondisinya guys, morning person aku. Nah ini kita lanjut nunggu buat sesi presentasi, dan untungnya kalian dapet tahu aku dapat undian 5, jadi akhirnya aku cepet presentasi kan aku udah muak banget buat nginget materi presentasi. Ya ampun, sumpah pusing banget tuh, belajar banget kan, kayak udah aku tuh udah capek guys. Nah ini pas waktu aku presentasi sama jurinya, ini jurinya tuh pinter-pinter banget ya guys ya, ini nggak bisa dihapusin nih. Soalnya kenapa? Kayak jurinya tuh lulusan luar negeri semuanya. Nah habis presentasi aku langsung makan sama temen aku, makan mie. Nah tuh, ini kayaknya udah plong banget. Jadi sini aku cerita-cerita gitu lah pokoknya sama teman aku. Nah habis cerita-cerita kita menemukan untuk keluar jalan-jalan ke Surabaya. Nah kita ke mall, nah, kayak gitu karena buat refreshing ya say. Nah ini aku mau ke Miniso gitu. Tuh aku bingung sih di sini tuh mau beli apa, soalnya kayak apa ya, udahlah mau beli di Shopee aja gitu karena aku nggak terlalu membutuhkan semua ini gitu. Jadi aku bingung, tapi aku di sini memutuskan buat beli apa ya, sebentar aku lupa deh. Nah ini kita muter-muter aja. Aku buat beli itu sih pensil aja, kayak alat-alat tulis aja gitu sih. Nah itu aku menemukan store Giordano, tapi nama aku bukan Dano ya guys, Dani. Nah habis itu kita muter-muter dan kita menekan foto booth. Nah disitu kita mau foto booth sama temen aku, sama Nohana, ini teman seperjuangan aku nge-planner selama 1 minggu. Nah ini kita foto, oh my god lucu banget gak sih fotonya guys, ya ampun lucu banget tuh kan kalian. Nah habis foto kita langsung makan nyam gitu kan buat ngisi energi. Nah tapi di sini aku gak makan berat, aku cuman beli apa ya namanya, somai. Habis itu kita balik ke tempat lombanya lagi. Nah ini kita foto karena udah selesai presentasi semuanya, alhamdulillah kita foto dan selesai lombanya. Guys, akhirnya kita hari ini pulang. Oh cuy kita benar-benar nggak tahan di sini. Aku cepet-cepet melarikan diri. Pulang. Waktunya kita pulang. Kangen kamar, udah kangen kamar. Ya udah, kamar aku udah. Aku pengen mesti tidur nyenyak.
Akhir, sebab aku gak nyangka sih aku bisa melewati berapa 4 hari yang berat itu. Orang 4 hari yang berat, 1 minggu lebih tambah 4 hari dan kita selesai. Kita tinggal nunggu pengumuman, tapi di sini aku nggak nungguin pengumumannya karena aku langsung balik aja karena kejar waktu ya teman-teman. Karena kenapa, ada pembukaan sebagai championship dan aku harus ikut, jadi kita buru-buru lah buat pulang teman-teman. Nah ini kita udah mau masuk tol lagi menuju Madiun dan menuju Ponorogo. Nah kan tahu ya, aku udah sampai di Ponorogo dan malamnya aku lanjut abis pulang dari Surabaya siangnya. Nah terus malamnya tiba-tiba aku udah keluar buat nonton sepak bola lah teman-teman. Ya ampun ya, aku banyak tuh guys, tuh ini pembuka sebagai championship nih, nggak kesel gimana nih badan ya guys. Habis aja dibantai 1 minggu, tiba-tiba malamnya langsung aja lanjut nonton kayak gini kan. Aku nggak mau nih kehilangan momen satupun. Nah, habis nonton malamnya, paginya apa guys? Aku jadi panitia buat Sonem. Oh my gosh, ini pusing banget sih jujur ya. Jujur teman-teman, ini bikin pusing banget, bayangin ya. Seminggu dibantai, malamnya langsung nonton, terus paginya langsung tuh. Terus habis itu keesokannya aku lanjut buat loading out. Kita beres-beresin barang-barang yang kita pakai buat ngebantai lomba 1 minggu itu teman-teman. Nah, ini kita loading out dulu. Ya ampun, tuh. Ini kita beres-beresin semua barang-barang. Ya ampun. Oh my gosh, jeder tuh banyak banget gak sih? Kalian aja lihat aja pasti pusing banget, apalagi aku yang ngejalanin. Ya Allah, untung aja udah terselesaikan di sini. Aku udah plong banget, tinggal ya udahlah, tinggal beres-beres aja sih, hahaha gitu. Dan ini aku lama banget beres-beresnya, ya ampun Tikan, itu tuh banyak banget ya sih. Oh my gosh, banyak banget. Nah ini kalian bisa lihat ya guys, tuh untung aja nggak ada yang pecah ya. Kalau yang pecah satu, aduh lah, hancur lah tuh. Aku ngegantiin pakai apa juga, uang saku aku 2 minggu tuh deh, kertas-kertasnya, karena aku bungkus kertas gitu loh guys biar nggak pecah dia tuh. Aku capek banget karena di sini aku loading outnya tuh sendirian lagi guys. Ya ampun kemana-mana sendiri, pusing banget deh. Lu pikir tik, sumpah ya. Nih kalian bisa lihat tuh. Banyak banget gak sih? Oh my gosh, Tika tuh. Nah habis itu lanjut nih aku balikin ke lab kimia karena aku banyak banget pinjem-pinjemnya dari lab kimia ya kan. Ini lombanya tentang kimia gitu, lab biologi gak ada tuh. Aku dorong ini capek banget, sumpah jujur ini aku tuh bingung banget cara ngebalikinnya gimana. Jadi aku dorong gitu aja. Dan ini jujur berat banget say, sumpah deh. Kalau tau nih aku pakai sikil, pakai kaki maksud aku. Tapi dia nggak itu. Udah tuh aku seret aja tuh, aku seret. Ini tuh bener-bener rempok banget karena aku sendirian. Ya Allah, sumpah aku udah nyebut sendirian berapa kali sih kalian itu ya. Dan itu habis pulangnya aku lanjut ngurusin buat LPJ, buat laporan pertanggungjawaban dana Sonem. Ya Allah, astagfirullahaladzim Tika, udah stop deh, banyak banget deh yang lu urusin, astaga naga. Tuh kita tulis nota udahlah stop deh, gue buang semuanya nih, Dan guys, damn banget, sumpah aku bener kaget banget kenapa aku bisa dapet ini. Masya Allah, ya Allah, sumpah pas waktu aku tuh dapet penghargaan medal for excellence, itu bener-bener kayak gila banget. Aku bener-bener kaget parah karena aku tuh awalnya nggak expect gitu loh guys. Bayangin aja deh guys, kan itu seprovinsi Jawa Timur, dan di situ tuh aku tuh nggak pakai seleksi gitu dari kabupaten aku karena ikut tuh di bidang tersebut sedikit gitu kan. Dan tiba-tiba aku dapet ini, Masya Allah, aku bener-bener shock karena kenapa? Menurut aku pas waktu aku ngerjain lombanya tuh kayak ngeplenger terus gitu loh guys. Kayak aku tuh aku tuh bener-bener takut banget sama lomba tuh. Aku dapet peringkat 32 dari 32 peserta. Dan ini guru aku ngucapin karena guru aku juga kaget karena kita tuh bener-bener pure ya, bimbingan tuh cuma 3 hari dan kayak oh my god, ya Allah, Masya Allah, dan aku bisa masuk 10 besar. Dan ini kayak terima kasih ChatGPT ya Allah, karena dia tuh bener-bener yang ngebantuin aku, yang ngajarin aku dan sebagainya. Kayak Masya Allah, semua itu shock, kaget guys. Dan ini aku juga makasih sama guru aku karena udah diberikan kesempatan ini kepadaku. Dan kayak aku tuh seneng banget, sumpah aku bener-bener seneng banget pas waktu itu guys. Sumpah aku bener-bener seneng banget. Dan ini adalah history aku sama Gemini, sama ChatGPT dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sambil aku ngecerita ya guys ya. Kayak soalnya tuh aku bener-bener gak expect gitu loh guys kalau aku tuh dapat peringkat segitu, karena ya
aku ngerjain itu bener bisa aku, dan udah pure aku dijalanin aja. Pada awalnya aku nangis stres ya, walaupun aku di sini nggak dapet juara 1, 2, 3, tapi aku tetap bangga sama diri aku sendiri karena aku bisa melewatinya dan aku mendapatkan juara itu. Dan ini adalah teman aku, terima kasih kepada Hana. Sebelumnya kita tuh udah pernah kenal guys, tapi cuma lewat chattingan aja. Aku kenal karena dia itu udah temen-temennya aku gitu. Nah, jadi kayak dulu kita pernah chattingan juga, pernah save nomornya juga, dan kita lost kontak. Tapi ini first time kita ketemu, tapi pas waktu di sini kita tuh kayak sosokan dari orang yang nggak kenal. Padahal aku tahu banget aslinya Hana tuh inget gitu loh kalau dia tuh pernah temenan sama aku gitu. Dan dia jadi partner aku sih. Aku juga ingat banget aku di situ tuh tanya-tanya sama dia kayak, ini bener gak sih Han, CO2 itu ini bener gak sih aku hadesnya ini, kayak gitu-gitu. Karena jujur guys, aku tuh cuma bimbingan 3 hari dan banyak banget bahan-bahan juga yang memang aku tuh nggak tahu. Dan kalau Hana kan dibimbing yang gurunya tuh ngebimbing banget ya guys gitu. Dan kayak jujur aku tuh bener-bener senang banget bisa ketemu sama teman-teman yang banyak banget, dan ini tuh menjadi pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan di hidup aku. Dan kayak makasih banget ya Han, makasih banget sama Bu Lita juga, makasih. Dan ini adalah foto aku, dan di sini kayak aku kayak orang-orang di laboratorium banget gak sih, kayak supaya guys, menurut aku tuh usahaku selama 1 minggu itu terbayarkan gara-gara apa? Gara-gara foto ini. Kayak aku ngeliat foto ini tuh kayak sedih gitu loh guys, akhirnya aku bisa melewatinya. Dan asal kalian tahu guys, hal yang lebih gong, jadi pesertaan ada 32. Nah itu lomba itu memang lomba diperuntukkan untuk anak SMK, tapi untuk tahun ini itu anak SMK juga anak SMA juga boleh ikut. Nah jadi kan aku ikut kan guys. Dan kalian tahu yang masuk 10 besar yang benar-benar masuk 10 besar anak SMA itu satu-satunya adalah aku. Jadi 9 besar lainnya itu anak SMK, dan 10 besarnya anak yang satunya itu aku. Paham gak sih, kayak 10 besar yang masuk 10 besar satu-satunya SMA itu aku. Padahal disitu ada beberapa SMA, kayaknya ada sekitar 10, tapi yang masuk 10 besar aku. Itu menjadi hal kebanggaan pada diri aku sendiri. Kayak terima kasih semuanya, dan terima kasih sekian mini vlog lomba LKS Dixman yang aku jalani selama 1 minggu, dan juga gedebak-gedebuknya sebelum dan sesudahnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton bukan mini vlog ya, ini long vlog ya jadinya. Ya jadi 30 menit 56 detik. Terima kasih semuanya, dan see you next time. Semoga ini menjadi kenangan terindah bagiku. Terima kasih semuanya. Terima kasih LKS Dixman tahun 2026.